Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Supina dengan NIM 18620500191 dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Bu Ari Widyastuti MPD, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pendahuluan, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Latar belakang, anak usia dini memiliki fase perkembangan yang sangat cepat di setiap kemampuannya. Fase golden age ini menyebabkan anak usia dini membutuhkan stimulasi-stimulasi yang tepat dalam upaya perkembangan di setiap capaian pembelajaran yang terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen nilai agama dan budi pekerti, dasar-dasar literasi, dan STEAM. Pendidikan anak usia dini juga menjadi upaya dalam peningkatan capaian yang diharapkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan anak dalam melanjutkan belajar di tingkatan selanjutnya dan memberikan kemampuan untuk anak dalam menghadapi masalah yang akan dihadapinya di setiap fase kehidupan anak. Karakteristik anak usia dini bersifat unik. Anak usia dini berada dalam masa potensial. Anak usia dini bersifat relatif spontan. Anak usia dini cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Anak usia dini bersifat aktif dan energik. Anak usia dini bersifat egosentris. Udah harus memahami karakteristik anak usia dini. Tujuannya untuk pembentukan karakter sejak usia dini, untuk membentuk kepribadian anak yang baik sehingga kelak ketika sudah dewasa menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia yang dapat memberikan manfaat kepada sesama manusia dan lingkungannya. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran PAUD yaitu 1. Bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. 2. Berorientasi pada kebutuhan anak atau minat anak. 3. Stimulasi terpadu. 4. Berorientasi pada perkembangan anak. 5. Lingkungan kondusif. 6. Menggunakan pendekatan tematik pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM. Berikut ini beberapa metode pembelajaran PAUD yang paling umum, yaitu 1. Belajar lewat cerita. 2. Belajar sambil bermain. 3. Belajar lewat lagu dan musik. 4. Belajar dengan menggambar bebas. 6. Belajar dengan kerja kelompok. 7. Belajar lewat karya wisata. Adapun model pembelajaran anak usia dini. 1. Melalui model klasikal. 2. Model kelompok. 3. Model sudut. 4. Model area dan model sentra atau BCCT. Model-model tersebut pada dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung bagaimana pelaksanaannya dan kesesuaian model pembelajaran dengan sekolah yang menerapkan. Di PAUD Nurul Hikmah, saya melakukan penelitian dengan metode belajar di PAUD Kober Nurul Hikmah. Metode sentra adalah metode pendidikan yang bertumpu pada konsep bermain sebagai cara mendidik. Sentra adalah wadah yang abstrak tempat guru menyediakan banyak rangkaian kegiatan untuk anak bermain. Di PAUD Nurul Hikmah ada macam-macam sentra yang diterapkan, yaitu salah satunya sentra persiapan, sentra eksplorasi, sentra keagamaan, dan sentra balok. Model pembelajaran sentra metode yang diteliti yaitu metode sentra eksplorasi melalui menggambar bebas. Berikut ini karya hasil anak usia dini PAUD Kober Nurul Hikmah Kalampayan. Melalui menggambar bebas, anak dapat mengungkapkan perasaannya sesuai minat dan karakteristik anak usia dini. Anak bebas bereksplorasi sesuai dengan minat anak masing-masing. Adapun tujuannya yaitu melalui menggambar bebas dalam fase 5-6 tahun diharapkan dapat secara aktif dalam berbahasa untuk mendukung perkembangan jati diri anak. Jati diri anak sangat penting untuk dikembangkan, khususnya dalam kecakapan anak melakukan hubungan interaktif dengan orang lain,
seperti orang tua, guru, dan teman sebaya. Pentingnya literasi pada anak melalui gambar ekspresif. Literasi pada anak usia dini perlu distimulasi dengan tahapan yang tepat agar anak dapat mengasah kemampuan bahasanya baik secara reseptif atau menerima bahasa dan bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa. Kemampuan bahasa ekspresif penting dalam perkembangan anak sehingga anak mampu mengungkapkan perasaannya baik secara lisan maupun secara tulisan. Literasi pada anak usia dini perlu distimulasi dengan tahapan yang tepat agar anak dapat mengasah kemampuan bahasanya baik secara reseptif, menerima bahasa, dan bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa. Kemampuan bahasa ekspresif penting dalam perkembangan anak sehingga anak mampu mengungkapkan perasaannya baik secara lisan maupun secara tulisan. Dalam fase usia 5-6 tahun diharapkan dapat secara aktif dalam berbahasa untuk mendukung perkembangan jati diri anak, khususnya dalam kecakapan anak melakukan hubungan interaktif dengan orang lain, seperti orang tua, guru, dan teman sebaya. Berikut hasil karya anak usia dini Pangud Kober Nurul Hikmah. Dika menggambar gunung menggunakan bahan alam seperti kunyit dan daun singkong. Akila menggambar bebas menggunakan kardus bekas, arang, dan buah naga. Arija menggambar bebas menggunakan krayon dan pensil warna. Kesimpulan, model tindakan. Penelitian tindakan kelas adalah bentuk kerjasama yang melibatkan guru atau calon guru serta siswa dalam upaya meningkatkan mutu profesional guru dan prestasi belajar siswa. Kerjasama ini juga dapat terjadi antara guru dan kepala sekolah, serta orang tua. Pentingnya kolaborasi ini terletak pada fakta bahwa semua anggota tim aktif terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan penelitian tindakan kelas, menjadikannya sebagai proses partisipatif dari awal hingga akhir. Susilo et al. 2011. Itulah model dan strategi saya dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas di Pangud Kober Nurul Hikmah Kalampayan, Garut Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.